Malam itu, tepat tengah malam, aku dikejutkan dengan suara tangisan. Tangisannya itu menyayat hati. Ada yang gak beres nih sama pesantren ini. Akhirnya, aku memberanikan diri tuh. Aku jalan perlahan-lahan menaiki tangga menuju ke lantai 2, sumber dari suara tangisan yang hampir setiap malam itu kayaknya selalu kedengaran sama kami semua. Nah, sampai di lantai 2, aku melihat sosok wanita, ini perempuan ya, pakai baju putih panjang, rambutnya panjang, tapi dia membelakangi. Terus tiba-tiba dia berbalik. Dia bilang gini, Aku kesepian, aku gak tenang, aku kangen sama teman-temanku. halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng aku di channel Cerita Seram Ika Yunus. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari seorang santri yang membagikan pengalamannya sewaktu masa pendidikan dulu. Peristiwa ini ya sungguh meninggalkan kesan mendalam dan tidak bisa dilupakan oleh teman kita ini. Nah, gimana arwah yang sudah meninggal ini nggak tenang dan seolah-olah meminta bantuan kepada manusia di dunia. Gimana ceritanya? Kita langsung simak saja Cerita Seram Ika episode 3 kali ini. Sebut saja teman kita ini Aisyah, yang merupakan seorang santri di sebuah pesantren yang cukup dikenal di sebuah desa. Nah, Aisyah ini sudah menjadi santri sejak kecil, dan setelah melewati tes masuk, maka Aisyah ini akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di pesantren baru ini, Aisyah ini akan tinggal dan belajar selama kurang lebih 3 tahun. Awal masa pembelajaran ini berjalan lancar, ya, tanpa ada kendala. Tapi setelah beberapa bulan, ini mulai nih terasa ada yang janggal. Ya, hampir setiap malam setelah semua santri tidur, itu selalu terdengar suara rintihan yang lama-kelamaan menjadi suara tangis wanita. Gimana sih? Pertamanya rintihan, terus lama-lama jadi suara tangis ya, perempuan. Para santri ini, termasuk Aisyah ini ya, awalnya nggak terlalu menggubris suara itu, dibiarin aja ya kan. Tapi malam, seminggu ya, dari beberapa hari, seminggu, 2 bulan, hampir setiap malam itu makin terdengar dan makin jelas suara tangisan itu. Nggak ada seorang santri pun yang berani memeriksa, bahkan nggak ada yang berani memberitahukan kepada ustazah. Ya, sebut saja ustazah ini yang menjadi guru atau yang bertanggung jawab di pesantren itu gitu ya. Nah, Aisyah yang semakin penasaran ini mengajak beberapa teman dekatnya untuk bersama-sama memeriksa. Ini siapa sih yang tiap malam nangis gitu? Karena udah nggak, mending kalau seminggu sekali apa 2 minggu sekali. Ini hampir setiap hari, kan cukup mengganggu kalau malam ya, kalau misalnya mereka mau istirahat gitu. Nah, suatu malam ya, seperti biasa nih, Aisyah dan beberapa teman-temannya ini kembali mendengar suara rintihan tangisan. Dan kali ini Aisyah ini bertekad mau memeriksa siapa sih sebenarnya yang menangis di setiap tengah malam itu, ya kan? Perlahan nih, Aisyah ini mengendap-endap, ngelangkah keluar kamar dan mengikuti suara rintihan tangisan malam itu yang terdengar ternyata berada di lantai 2. FYI ya, jadi santri-santri ini menginap semuanya di lantai 1. Lantai 2 itu kosong gitu ya, lantai 2 itu kosong. Nah, proses belajar mengajar itu semuanya ada di lantai 1. Perlahan Aisyah ini menaiki anak tangga satu persatu. Tangganya itu macam kayak yang udah lama nggak pernah ada orang yang naik ke sana gitu ya. Nah, terus pelan-pelan Aisyah ini berjalan, suara tangisan itu makin terdengar kencang. Jadi dia tuh ngikutin suara itu. Oh, ini suara kesini, dia ikutin. Pelan-pelan dia naik tangga. Agak gelap kan suasana ya tengah malam itu. Setelah sampai di lantai 2, ada sebuah koridor yang mengarah ke lorong gitu. Ya, nah di sini Aisyah melihat sesosok wanita memakai baju putih panjang, rambutnya panjang menjuntai, membelakangi Aisyah. Sosok itu sedang menangis. Nah, dengan degup jantung yang kencang, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya, "Kamu siapa? Kenapa kamu nangis?" Tiba-tiba ya, sosok ini berhenti nangis. Aisyah juga kaget dong, ya kan, berhenti nangis. Terus terdiam sebentar, kemudian dengan gerakan patah-patah, ngerti gak sih? Patah-patah kayak tek, tek, tek. Dia tuh membalikkan badannya, tapi baru setengah badannya berbalik, kepalanya ikut melihat ke arah Aisyah. Terus dia langsung dengan wajah sedihnya ya, dia berkata, Aku sedih, aku gak tenang, aku kangen teman-temanku. gitu. Kebayang gak sih? Seketika itu juga Aisyah nggak bisa menggerakkan badannya. Dia langsung freeze,
kaget, dia bilang, astagfirullahaladzim, apa itu, astagfirullahaladzim. Dia langsung diem, mau teriak nggak bisa keluar, badannya nggak bisa digerakkan, dan habis itu Aisyah udah nggak ingat apa-apa karena Aisyah langsung terjatuh pingsan. Tak lama kemudian Aisyah terbangun dan dikelilingi oleh teman-temannya. Rupanya waktu Aisyah pingsan, bunyi badan Aisyah yang terjatuh itu mungkin gedebuk gitu ya. Itu membangunkan salah satu temannya yang akhirnya mengajak teman-teman yang lain untuk memeriksa ada apa sih yang jatuh malam-malam begitu. Akhirnya mereka menemukan Aisyah tergeletak ya, dari bawah tuh kelihatan. Jadi dia badannya tuh setengahnya tuh ada di ujung tangga, jadi kelihatan dari lantai 1. Akhirnya cepat ditolong Aisyah, dipanggil ustazah untuk juga memberikan pertolongan kepada Aisyah. Nah, beberapa saat kemudian setelah Aisyah siuman dan agak tenang nih ya, ustazah dan juga beberapa teman-temannya mulai menanyakan nih kepada Aisyah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nih Aisyah, kamu kenapa sih? Aisyah coba cerita deh, kenapa, coba istighfar dulu, berdoa dulu gitu kan. Akhirnya setelah tenang, Aisyah pun kemudian menceritakan semuanya, dari mulai dia mendengar suara tangisan, dia ngikutin suaranya sampai dia naik ke tangga itu pelan-pelan, sampai dia ketemu sosok putih yang tadi membuat dia terkaget ya, setengah mati sampai dia pingsan. Setelah mendengar penjelasan dari Aisyah, ustazah ini pun langsung bertanya kepada teman-temannya Aisyah yang saat itu memang berada di situ. Apa benar kamu setiap malam itu mendengar suara tangisan merintih gitu setiap malam? Betul, ustazah. Memang setiap malam tuh kami dengar. Nggak hanya dari berapa hari ini. Dari semenjak kita datang berarti udah berapa bulan kita di sini tuh. Tiap malam kita dengar. Nah, ustazah itu pun akhirnya berpikir kan, ya udah kalian semua istirahat, saya akan bicarakan dengan semua pengajar yang ada di sini. Sudah semuanya kembali ke kamarnya ya, kita semua istirahat dulu. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita setelah ustazah berdiskusi dengan semua pengajar yang ada di pesantren tersebut, diputuskanlah akan diadakan pembersihan yang akan melibatkan seluruh santri. Nah, tibalah waktu di mana malam itu akan dilakukan pembersihan. Ustazah ini meminta semua santri itu berkumpul di ruangan tengah ya, dekat dengan tangga yang kemarin Aisyah naikin, itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sementara beliau sendiri membaca ayat-ayat lain yang juga berusaha berkomunikasi dengan sosok yang tempo hari dilihat oleh Aisyah dan juga oleh teman-temannya Aisyah. Dalam proses ini ya, ustazah ini berhasil memanggil roh yang dimaksud dan meminta untuk pergi. Ya, untuk jangan datang kembali. Dalam proses itu juga seperti di film-film katanya nih Aisyah ini waktu bercerita ya. Jadi kayak ada angin kencang, terus lampu berkedip, suasananya itu mencekam banget, tiba-tiba tuh ada angin dingin yang serasa kayak menusuk gitu loh ke kulit gitu. Angin dinginnya tuh beda-beda banget, pokoknya menakutkan banget gitu loh malam itu. Tapi setelah selesai ya, itu prosesnya tuh berjam-jam. Akhirnya begitu selesai, ustazah ini yang memimpin proses pembersihan tersebut akhirnya menyuruh seluruh santri untuk beristirahat. Dan tak lama kemudian ustazah ini kembali baru akhirnya bercerita. Karena kan komunikasi ustazah ini tidak terdengar ya oleh para santri, tapi akhirnya ustazah ini menjelaskan bahwa beliau ini berkomunikasi dan dulu ternyata ya sosok ini tuh adalah dulunya, ini mungkin puluhan tahun atau udah lama banget ya, dulunya sosok ini itu adalah salah satu santri di pesantren itu ya, salah satu. Nah, pada saat libur kan mungkin dia pulang ya, atau jalan-jalan atau gimana. Nah, pada saat akan pulang kembali ke pesantren, dia itu melihat ya, atau bahkan sebelumnya itu sering dihantui atau melihat sosok bayangan hitam yang begitu besar. Nah, singkat cerita pada saat perjalanan mau kembali ke pesantren itu ya, setelah libur, dia itu mengalami kecelakaan dan naasnya meninggal dunia dan dimakamkan di area pesantren tersebut. Gitu ceritanya. Itulah sosok yang menampakkan dirinya ke Aisyah, yang setiap malam tangisannya kedengeran oleh seluruh santri. Jadi dia tuh kayak merindukan teman-temannya gitu. Ya kan? Dia merindukan teman-temannya karena mungkin ada kegiatan santri di situ, dia merasa, oh ini nih teman-teman saya gitu ya. Tapi akhirnya ustazah ini meminta agar semua santri untuk berdoa, mendoakan kepada sosok ini. Dan ternyata namanya itu adalah, kita sebut saja ya, sosok itu tuh ternyata namanya adalah Nining. Nah, jadi ustazah ini mengajak ya secara rutin akan mengirimkan doa, diadakanlah pengajian khusus untuk ketenangannya almarhumah Nining.
Nah, singkat cerita, pada suatu hari ya, ini tangisan Nining ini atau sosok itu sudah tidak terdengar lagi nih sama seluruh santri. Nah, sampai suatu hari Aisyah ini kembali mendengar suara tangisan, tapi bukan dari lantai 2. Nah, dia bingung kan, loh, kemarin kan dari lantai 2, sekarang dari mana? Dia ikutin, ternyata dari dapur. FYI, dapur, kemudian ruang tengah dan tangga itu tempatnya nggak begitu jauh gitu ya, nggak begitu jauh tempatnya dari dapur. Loh, kok akhirnya Aisyah, dasar dia penasaran ya, kemarin aja ngedengar suara tangis dia langsung penasaran naik ke lantai 2. Kali ini dia tetap naik dia tuh tetap mencari arah itu. Kenapa ada suara bunyi-bunyi, suara apa sih? Dia menujulah ke dapur. Tahu apa yang dilihat? Ada sosok hitam ya, tinggi sampai kena ke plafon ruangan, tinggi, hitam, gede, matanya merah, dia kayak marah sama Aisyah. Saat itu Aisyah pingsan lagi saking kagetnya. Nggak sempat teriak, nggak sempat bilang apa, langsung kaget, dia langsung gitu. Akhirnya suara jatuhnya Aisyah ini terdengar oleh teman-temannya dan langsung mendapati Aisyah tergeletak di dekat dapur ya, di dekat pintu dapur. Akhirnya semua teman-temannya histeris, Aisyah ini kenapa ini? Ustazah tolong ini cepat gimana? Akhirnya langsung dibantu oleh Ustazah pun akhirnya wah nggak bisa lagi begini nih. Akhirnya dia panggil lah kiai ya, yang turut membantu. Dan akhirnya malam itu juga padahal itu udah mendekati tengah malam ya. Malam itu juga semua santri dikumpulkan lagi di ruang tengah dan membawa Al-Quran mengaji bersama. Malam itu juga langsung proses pembersihan nih ya. Kalau kemarin-kemarin kan ada waktu persiapan gitu ya, mereka sambil tenang dulu. Apa ini enggak? Ini kejadian langsung pembersihan. Beberapa guru kiai datang tak lama kemudian ya, sebagian ada yang naik ke lantai 2 menyebar gitu ya. Sementara santri-santri itu dikumpulkan kembali seperti yang pertama di ruangan tengah. Mereka mulai baca ayat suci Al-Quran. Sementara ustazah, ada beberapa ustazah, kiai juga itu langsung naik ke lantai 2, ada yang di dapur. Pokoknya menyebar itu rame banget, bawa lilin, wah segala macem deh. Dan itu sama seperti yang pertama ya, itu langsung ada angin segala macem yang wah pokoknya mencekam. Nah kita terus aja, Aisyah masih pingsan nih, teman-temannya aja yang baca, yuk apa terus pokoknya itu bener-bener suasananya tuh dingin, mencekam dan menakutkan banget. Dan itu berjam-jam sampai menjelang subuh, bayangin nggak, dari tengah malam sampai menjelang subuh. Dan akhirnya begitu mendekati subuh, proses pembersihan pun selesai ya. Kiai dan beberapa guru berkumpul dan memutuskan hari itu meliburkan proses belajar mengajar karena seluruh santri perlu istirahat. Ya iyalah, capek banget ya pasti, dari tengah malam sampai subuh loh. Dan akhirnya itu kami pun ya kak ya, kita istirahat di kamar, tetap mengaji lah di sela-sela kegiatan sehari-hari kami yang ringan-ringan aja kegiatannya, mereka isi sela-sela dengan ngaji. Setelah pembersihan memakan waktu cukup lama itu, sudah nggak ada lagi suara tangis tengah malam, dan suasana pun kembali hangat di pesantren ya. Tidak ada lagi suasana mencekam dan yang lainnya. Alhamdulillah seluruh proses pembersihan itu berjalan dengan lancar. Nah, berbulan-bulan kemudian, berminggu-minggu kemudian, akhirnya suatu malam Aisyah ini bermimpi. Nah, dia tuh mimpi bertemu dengan sosok itu, yang nining-nining itu ya. Tapi kali ini dia tidak menyeramkan ya. Dia menghadap ke Aisyah, dia tersenyum ya dengan gaun putihnya dan rambut panjangnya, nggak menakutkan seperti waktu pertama ketemu. Dia hanya bilang, terima kasih. Gitu. Nah teman-teman, ya demikianlah cerita seram Ika Yunus kali ini. Terima kasih loh buat kamu yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update dari Ika Yunus Channel. Kritik dan saran kirimkan melalui komentar ya, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu di cerita seram Ika selanjutnya.